Baik, Bapak Ibu, ini saya akan mencoba mengulas bagaimana cara membuat Google Form dari awal. Walaupun sudah banyak yang mengulas, tapi kita coba dengan cara dari saya, barangkali bisa bermanfaat. Yang pertama, ada memasuk ke Google Form itu ada beberapa cara. Yang pertama lewat Google Drive. Kemudian kita klik baru. Di sini nanti ada lainnya. Nah, ini ada Google Form, tinggal diklik saja. Atau cara yang kedua, lewat Google, pencarian favorit kita, tulis Google Form, sama, terserah mau pakai yang mana, bebas, sama saja. Pilih yang ini boleh, yang ini juga boleh, bebas yang ini misalnya. Nah, kita akan dibawa ke halaman ini. Lalu bagaimana kita memulai membuat sebuah Google Form untuk soal? Kita pilih ini, yang kosong ini, tanda plus ini kita buat. Nah, caranya kita tulis di sini soal penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, PAT misalnya. Ini juga di sini soal PAT mapel sosiologi misalnya. Nah, ini silakan bisa dijelaskan harinya hari Senin misalnya, jamnya misalnya jam 08.00 sampai 10.00 misalnya. Oke, itu ya pertama, identitas soal. Kemudian berikutnya lagi yang harus kita set sebelum kita memulai membuat identitas dan menulis soal, yang pertama adalah kita atur agar Google Form ini menjadi sebuah kuis. Caranya di bagian setelan ini, yang gambar roda gigi, kita klik bagian kuis. Nah, di sini ada banyak ini. Nah, contohnya yang pertama kita terangkan dulu yang umum ini, kumpulkan alamat email. Jadi kalau orang lain tidak punya email, nggak bisa ngumpulin. Ini sebaiknya nggak usah dicentreng. Batasi satu tanggapan orang hanya bisa mengisi Google Form ini dengan email yang mereka pakai hanya satu kali. Bisa ngedit setelah ngirim. Nah, ini sebaiknya juga nggak usah. Tampilkan diagram ringkasan, ini juga sebaiknya tidak usah. Di kolom presentasi ini, apakah status progresnya mau ditampilin? Nah, ini nggak usah. Acak urutan pertanyaan, boleh kita acak biar urutan soalnya acak. Tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Jadi kalau misalkan sudah selesai, bisa ada link untuk jawab soal lagi. Kalau misalkan nggak kepingin ada itu, ya kita buang. Nah, kalau sudah selesai, mau diberi pesan apa misalnya, selamat, terima kasih, data sudah terkirim. Boleh. Kemudian kuis. Nah, ini yang paling penting ketika membuat Google Form, itu harus kita jadikan sebagai kuis. Nah, ini jadikan ini sebagai kuis, harus kita contreng. Ini segera setelah pengiriman harus dicontreng. Pertanyaan tak terjawab dapat melihat, ini nggak usah. Jawaban yang benar apa juga nggak usah. Nilai poinnya bisa lihat juga nggak usah, sehingga nanti saat yang bisa melihat hanya gurunya saja. Kemudian kalau sudah, jangan lupa kita simpan. Nah, ini adalah langkah utama membuat soal Google Form menjadi kuis. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu membuat identitas siswa. Tanpa identitas siswa kita tidak tahu soal itu dikerjakan oleh siapa. Kan identitas siswa cukup nama misalnya, jawaban singkat. Kemudian bagaimana cara nambah soal berikutnya? Nah, ini kok ada poinnya ini. Nah, kita nolkan. Untuk yang ini kita nolkan. Nah, cara menolkan poinnya di sini nih. Kunci jawaban ini dinolkan. Nah, selesai. Karena ini nggak ada poinnya. Kemudian kita tambah pertanyaan. Misalnya kelas. Nah, kelas ini kan kita tahu kelas yang ikut tes itu kelas berapa saja untuk soal saya. Nah, misalkan
kita pakai drop down. Nah, saya buat di sini hanya 10 MIPA 1 misalnya, 10 MIPA 2, 10 MIPA 3, 10 MIPA 4, dan seterusnya. Silahkan dilanjutkan sendiri. Nah, ini nggak usah ya. Kok ada poinnya lagi ya? Ini karena biodata harusnya nggak ada poinnya, di nol kan. Nah, terus setelah nama, kelas, nah yang paling penting berikutnya adalah nomor, misalnya nomor tes. Gunanya apa sih nomor tes? Ini adalah untuk mensortir nantinya jawaban siswa dan juga nilainya agar sesuai dengan urutan yang ada di buku nilai yang ada di absen, sehingga menjadi lebih gampang dalam pengurutannya. Nah, seperti ini. Ini juga nggak boleh ada poinnya. Yang ada poinnya nanti soalnya saja. Nah, ini adalah untuk identitas. Lalu kapan kita mulai menulis soal? Nah, untuk menulis soal, karena ini kita acak, jadi kalau tidak dibuat bagian, maka bisa jadi identitas ini ada di bagian bawah, tengah, dan seterusnya. Biar tidak terjadi seperti itu, kita lakukan ini, tambahkan bagian. Nah, sebelum kita lanjutkan, identitas ini kan harus diisi, sehingga kita wajib diisinya kita contreng, kita geser. Ini juga kita geser, harus diisi. Kalau yang soal nanti tidak boleh tidak diisi, ini juga harus diisi, ya, tidak boleh tidak isi. Kita lanjut ke pembuatan soal dengan membuat sebuah bagian, tambahkan bagian. Nah, ini bagian untuk soal kita buat secara manual dulu, yaitu dengan copy paste dari soal yang kita buat di Word. Nanti untuk yang lewat impor kita beda video lagi biar tidak terlalu panjang lebar. Jadi begini, kita buat judul soalnya, silahkan dikerjakan dengan baik. Nah, kita buat pertanyaannya. Nah, soalnya kita copy dari yang sudah kita buat di Word. Nah, ini misalnya diketik juga boleh langsung ya, kita copy kemudian kita paste di sini. Oke, ini kita buang, nggak usah ada nomornya karena mau kita acak. Kemudian jawabannya ini kita juga copy satu-satu. Ini cara manual, nanti yang versi impornya nanti lebih praktis, lebih gampang. Oke, gitu. Cukup lama tapi nggak apa-apa, nanti ada cara yang lebih praktis. Nah, ini soal sudah saya copy paste atau bisa diketik langsung, silahkan. Kemudian karena ini sudah soal, jadi kita harus ngeset kunci jawabannya, tidak boleh lupa. Karena tanpa kunci jawaban nanti kita bisa langsung ngoreksi sendiri. Ini diklik aja kunci jawaban. Misalkan kunci jawabannya adalah yang chain, tinggal dicontreng saja. Poinnya kita buat 1. Nanti gampang, masalah dibuat skala 100-nya nanti di belakang ada caranya lebih mudah. Kita buat 1 poinnya, dan kita selesai. Nah, wajib diisinya tidak usah, bisa juga acak jawaban di sini, acak jawaban. Nah, ini acak urutan opsi, acak jawabannya. Nah, itu kalau copy paste dalam bentuk tulisan. Lalu bagaimana kalau bentuknya gambar? Nah, ini juga ada soal dalam bentuk gambar. Nah, ini misalkan, nah kita copy
kemudian kita bawa ke sini. Nah, gambar, kalau bentuk gambar itu di sebelah sini ada, tinggal diklik saja. Nah, kita masuk ke gambar. Oh, yang unggah ini, yang unggah kita cari di mana ya? Nah, yang ini. Nah, kita masukkan gambarnya, kemudian kita simpan. Nah, ini sudah masuk. Opsi jawabannya bisa kita pasang di situ. Seperti ya. Nah, kita atur kunci jawabannya lagi di sebelah sini. Nah, kunci jawabannya misalkan yang sekarang yang ini adalah E misalnya. Kemudian skornya kita cek 1, ya sudah. Nanti cara ngeset ini biar selalu 1 ada di mana nanti habis ini. Nah, lalu kalau bukan hanya soalnya yang ada gambarnya, tapi jawabannya juga berubah gambar. Nah, ini seperti ini. Nah, tambahkan gambar, sama caranya. Nah, tinggal unggah, cari. Itu kalau jawabannya berubah gambar. Ini biasanya terjadi di soal-soal matematika, jadi kita harus screenshot dulu rumus-rumusnya dan sebagainya. Nah, untuk cara screenshotnya sudah ada di video saya yang lain, nanti bisa dilihat bagaimana cara screenshot di Word dengan mudah dan praktis. Nah, ini kita acak jawabannya. Nah, seperti itu kita sudah bisa membuat soal. Silahkan dilanjutkan sampai nomor yang dikehendaki oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian bagaimana sih caranya biar skornya menjadi 1 terus? Nah, karena ini biasanya 0 ini, tapi karena sudah saya set jadi 1 terus. Cara ngesetnya di sini nih, titik 3 ini. Nah, di sini ada preferensi nih. Preferensi. Nah, di sini nih, nilai poin quiz default 1. Biasanya aslinya 0. Nah, ini silahkan diganti 1 aja. Nah, disimpan. Terus, apabila di tempat Bapak Ibu ada beberapa guru mapel dan mungkin akan saling mengisi soal, saling membantu membuat soal, atau mungkin ada yang bagian cek soal, bisa tambahkan kolaborator. Nanti cara tambahkan kolaborator nanti sendiri. Nah, bagaimana hasil ini akan dikirim ke siswa? Bisa kita lihat dulu di preview, perhatiin jauh. Nah, kita lihat dulu, perhatiin jauh, hasilnya seperti ini. Bisa diisi nomor tes, nama, dan seterusnya, kemudian klik berikutnya. Jadi ini bagian itu seperti itu, soalnya di berikutnya. Nah, kalau sudah siap dan beres mau dikirim, ini kita klik kirim. Kita klik kirim. Nah, Bapak Ibu nanti cukup cari yang link ini, yang gambar rantai ini. Nah, ini yang di copy, berikan ke para siswanya, atau mungkin ke bagian kurikulum yang akan ngepull soal online Bapak Ibu semuanya. Silahkan bisa disalin kemudian dikirimkan lewat WA atau apa. Sekian untuk membuat Google Form yang sederhana. Nanti tentang impor soal, pengaturan waktu, dan berikutnya ada di video yang lain. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Cukup sampai di sini.